Kita akan mengungkap kisah yang membuktikan cinta sejati tak kenal kasta. Kisah di mana penampilan luar berhasil menipu semua orang kaya di Jakarta. Tapi sebelum kita mulai, bantu channel ini meledak dengan like dan subscribe sekarang juga. Sarah berjalan dengan kepala tegak melintasi aula resepsi yang mewah. Lantai marmernya berkilauan di bawah lampu kristal raksasa. Para tamu, relasi bisnis ayahnya, bankir, dan sosialita Jakarta semua terdiam. Mereka tidak terkejut melihat gaun kebaya emas Sarah yang fantastis. Mereka terkejut melihat pria di sisinya. Adi, suaminya yang baru sah, masih mengenakan pakaian kerjanya yang lusuh, kemeja flanel robek, celana jeans kotor, dan aroma sampah yang samar-samar. Dia bahkan membawa karung goni bekas yang penuh dengan botol plastik yang baru saja dia pungut. Bisikan-bisikan tajam terdengar, ayah Sarah pasti sudah gila, dan putri tunggal mereka menikah dengan pemulung, skandal macam apa ini? Sarah mencengkram lengan Adi erat-erat, matanya menantang semua tatapan merendahkan. Adi hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak membalas penghinaan, melainkan menyembunyikan rahasia besar. Keluarga Sarah yang duduk di pelaminan tampak pucat, seolah-olah pernikahan ini adalah hukuman mati sosial bagi mereka. Sarah tahu apa yang dilakukan. Dia tidak memilih Adi karena dia kasihan. Dia memilihnya karena mengetahui nilai sebenarnya di balik penampilan luar itu. Sebuah nilai yang tersembunyi di balik debu dan lumpur. Ketika mereka mencapai pelaminan, ayah Sarah hanya bisa menggelengkan kepala, malu yang mendalam terpancar dari setiap pori-porinya, sementara ibunya menahan tangis dan rasa kecewa yang mendalam. Puncak ketegangan terjadi saat paman Sarah, seorang eksekutif bank besar bernama Handoko, maju ke depan dengan wajah merah padam. Handoko merasa kehormatan keluarganya telah diinjak-injak oleh pilihan Sarah. Sarah, apa-apaan ini? Apakah ini lelucon yang buruk? Resepsi ini adalah tempat terhormat untuk mitra bisnis, bukan tempat pembuangan sampah. Usir orang ini segera, teriak Handoko. Suaranya bergema di mikrofon yang seharusnya digunakan untuk pidato sambutan. Handoko kemudian berbalik menghadap Adi dan berkata dengan nada sinis yang sangat menusuk, meremehkan setiap inci penampilan Adi. Hei pemulung, berapa harga yang kau minta untuk keluar dari kehidupan Sarah? Aku akan memberimu 10 kali lipat dari penghasilan sampahmu seumur hidupmu jika kau pergi sekarang juga. Semua orang menahan napas, menantikan kemarahan atau ketakutan dari Adi. Adi meletakkan karung goni bekasnya ke lantai dengan lembut, membuat bunyi berdebum yang anehnya sunyi di tengah keramaian. Dia memandang Handoko, matanya tenang, tanpa kemarahan, hanya sedikit rasa kasihan. Terima kasih atas tawaran Anda yang murah hati, Tuan Handoko, jawab Adi dengan suara yang lembut namun tegas, kontras dengan penampilannya yang kasar dan bau. Namun, saya khawatir penghasilan saya hari ini saja sudah jauh melebihi apa yang Anda hasilkan dalam setahun, bahkan jika saya menjual semua botol plastik ini. Dan Sarah, dia tidak ternilai harganya. Handoko tertawa terbahak-bahak. Tawa yang diikuti oleh beberapa tamu lain membuat Sarah merasa sakit hati. Tetapi Adi hanya menggenggam tangan Sarah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sarah meremas tangan Adi, memberi isyarat agar mereka pergi sebelum situasi memburuk. Tetapi Adi menggelengkan kepalanya sedikit. Tunggu sebentar, bisiknya. Ini belum berakhir dan Adi siap memainkan kartu terakhirnya. Tepat ketika Handoko hendak memanggil keamanan, ponsel Adi yang kotor berdering dengan nada dering yang sangat canggih dan tidak terduga. Adi meminta izin, mengangkatnya dan berbicara singkat. "Ya, saya di sini, kirimkan saja," katanya sambil melirik ke pintu masuk. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam mewah yang sangat mencolok berhenti tepat di pintu masuk aula. Dua pria berjas mahal, tampak seperti pengawal pribadi, membawa masuk sebuah koper kulit besar dan sebuah tablet yang tersambung ke proyektor. Mereka melewati kerumunan yang bingung dan menyerahkan koper serta tablet itu kepada Adi yang masih dalam pakaian pemulungnya. Adi tersenyum pada Handoko, senyum yang kali ini tidak lagi penuh misteri, melainkan penuh kemenangan. "Saya rasa ini saatnya untuk perpisahan yang layak," katanya merujuk pada tawaran Handoko. Dia membuka tablet dan dengan cepat memproyeksikan presentasi di layar besar di belakang pelaminan. Judulnya,
Visi keberlanjutan dan filantropi jangka panjang Grup Sancaka. Handoko dan beberapa tamu lain tersentak mendengar nama Grup Sancaka, salah satu konglomerat terbesar di Asia yang berfokus pada teknologi daur ulang, energi bersih, dan pengolahan limbah skala besar. Adi kemudian membuka koper kulit itu bukan berisi uang tunai, tapi dokumen hukum yang menunjukkan transfer saham mayoritas dan surat penunjukan resmi sebagai CEO. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia menyamar untuk mempelajari langsung rantai pasok sampah dan mencari solusi nyata. Kemudian, Adi perlahan melepas sarung tangan kotornya dan seorang asisten melangkah maju dengan jas khusus. Ketika Adi berdiri lagi, dia bukan lagi pemulung. Dia adalah pria yang sangat berkuasa, bersih, dan memancarkan aura otoritas tak terbantahkan. Pria yang mengejeknya sedetik lalu kini pucat pasi, menyadari bahwa orang yang mereka hina adalah orang yang kini mengendalikan masa depan keuangan mereka. Handoko terhuyung mundur, seolah dipukul benda tak terlihat. Presentasi Grup Sancaka yang berkilauan di layar besar terasa seperti hukuman mati visual. Darahnya serasa membeku saat ia mencoba memproses bahwa pria yang ia tawarkan 10 kali lipat dari penghasilan sampahmu seumur hidup adalah salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di Asia. Handoko segera menyadari implikasi finansial yang mengerikan. Banknya baru saja mengajukan proposal pinjaman besar-besaran untuk proyek energi bersih Grup Sancaka. Menghina CEO mereka adalah tindakan bunuh diri profesional. Ia mencoba memaksakan tawa kecil, tawa yang terdengar seperti cekikan, sambil mengulurkan tangan yang gemetar ke arah Adi. Adi, Tuan Sancaka, astaga, ini kejutan yang luar biasa. Tentu saja, kami tahu ini hanya lelucon kan? Cara yang luar biasa untuk menguji loyalitas, katanya. Suaranya sangat tinggi dan tidak meyakinkan. Adi tidak menggubris uluran tangan itu. Ia hanya menyesuaikan dasi barunya yang terbuat dari bahan daur ulang yang sangat mewah sambil menatap Handoko lurus-lurus. Uji loyalitas? Tidak, Tuan Handoko. Saya sedang menguji integritas dan Anda gagal total. Jawab Adi, nadanya tanpa emosi, namun ketegasannya menghantam Handoko seperti palu godam. Sarah menggenggam lengan Adi, memberikan sedikit dukungan, tetapi matanya memancarkan kepuasan yang dingin. Handoko, yang beberapa menit lalu adalah singa yang mengaum, kini hanyalah seekor tikus yang tertangkap basah di depan semua orang yang ia coba buat terkesan. Paman Sarah ini, yang selalu membanggakan koneksinya dan meremehkan pilihan hidup orang lain, kini berdiri di ambang kehancuran karir. Ayah Sarah, Bapak Wibowo, yang selalu tampil sebagai pengusaha yang tenang dan berwibawa, kini berjalan menuruni tangga pelaminan dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Ia merasa ngeri membayangkan betapa buruknya ia telah memperlakukan menantunya yang kini terungkap sebagai tokoh penting dalam ekonomi global. Ia teringat betapa ia menolak keras permintaan Sarah untuk menikah dengan pemulung itu, bahkan mengancam akan mencabut semua warisan Sarah. Kini, ia menyadari bahwa Sarah tidak hanya membuat pilihan yang penuh kasih, tetapi juga pilihan bisnis yang cerdas yang jauh melampaui ambisi yang pernah ia impikan. Adi, suara Bapak Wibowo serak, matanya berkaca-kaca bukan karena malu sosial, tetapi karena penyesalan pribadi. Nak, saya minta maaf, saya sangat menyesal atas penilaian saya yang buruk dan atas perlakuan pamanmu. Saya telah dibutakan oleh standar masyarakat yang konyol dan penampilan luar. Saya sangat bangga pada putri saya karena melihat melampaui itu, dan saya berterima kasih karena kamu telah melihat melampaui keluarga kami, katanya sambil menunduk sedikit, sebuah tanda hormat yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Adi mengangguk pelan, rasa dingin di matanya sedikit melunak. Ia tidak mencari pengampunan, tetapi ia menghargai kejujuran. Tidak apa-apa, Pak Wibowo. Saya mengerti. Penyamaran saya memang disengaja untuk memancing reaksi seperti itu. Yang penting, Sarah selalu percaya pada saya, bahkan ketika saya berbau sampah. Itu yang membuat dia berharga, ujar Adi sambil menoleh dan tersenyum lembut pada Sarah, yang kini memegang tangan ayahnya.
Adi melangkah ke tengah panggung, aura kepemimpinan yang terpancar darinya kini tak terbantahkan. Ia meraih mikrofon yang sebelumnya digunakan oleh Handoko. Kerumunan yang tadinya ribut kini dia membisu. Para bankir dan eksekutif mencatat setiap kata yang ia ucapkan. Selama 3 bulan terakhir, Adi memulai, suaranya yang lembut kini bergema dengan otoritas yang tajam. Saya tidak hanya memulung botol plastik, saya memetakan inefisiensi, korupsi kecil, dan kesenjangan sosial dalam sistem daur ulang kita. Grup Sancaka berinvestasi miliaran, namun tanpa pemahaman mendalam di lapangan, uang itu hanya akan menjadi solusi tambal sulam. Saya perlu tahu bagaimana rasanya, bagaimana baunya, dan bagaimana sistem itu benar-benar bekerja. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu Handoko yang kini berdiri jauh di sudut. Saya melakukan semua itu, dan saya juga menemukan cinta sejati. Sarah tidak pernah bertanya apa pekerjaan saya, ia hanya melihat siapa saya sebenarnya. Dia adalah mitra sejati yang berani melihat nilai di tempat yang paling tidak terduga, baik itu botol plastik atau seorang pria yang dicemooh masyarakat. Adi kemudian menggeser fokusnya ke layar besar, memproyeksikan diagram kompleks tentang pusat pengolahan limbah berteknologi tinggi yang akan mereka bangun, didanai penuh dan siap mengubah citra daur ulang di Asia Tenggara. Saya tidak mencari pengakuan sosial, tetapi saya mencari mitra bisnis yang inovatif. Jika perusahaan Anda ingin menjadi bagian dari masa depan yang bersih dan berkelanjutan yang kami pimpin, silahkan hubungi tim saya. Untuk yang lainnya, mari kita nikmati pesta pernikahan ini. Pidato itu adalah gabungan sempurna antara pengungkapan pribadi yang tulus dan penawaran bisnis yang kejam. Aula resepsi berubah menjadi pusat negosiasi berkecepatan tinggi. Para sosialita yang beberapa menit lalu mencibir gaun kebaya Sarah karena berpasangan dengan pemulung, kini berebut untuk berjabat tangan dengannya, memuji visi filantropis yang ia miliki. Pria-pria paruh baya yang merupakan CEO perusahaan pesaing berbaris untuk memberikan kartu nama mereka kepada asisten Adi. Tuan Sancaka, sungguh terobosan, saya selalu mengagumi integritas Anda, teriak seorang bankir yang jelas-jelas baru mengetahui nama Adi 3 menit yang lalu. Mereka semua berusaha mengabaikan aroma samar-samar yang masih tertinggal dari karung goni bekas yang sekarang dijaga oleh pengawal Adi. Ibu Sarah yang mengenakan gaun sutra yang mewah tertegun melihat perubahannya. Ia merasa pusing menyaksikan para nyonya-nyonya yang pernah menertawakannya kini memeluk putrinya erat-erat. Seorang nyonya yang paling terkenal kejam dalam komunitas mereka, Tante Rosida, mendekati Sarah dengan mata berkaca-kaca. "Sarah sayang, kamu pasti melalui masa-masa sulit, tapi lihat hasilnya. Mencari pria jujur di tengah sampah, benar-benar metafora bisnis yang jenius." Ibu Sarah menggelengkan kepalanya sedikit, menyadari betapa munafiknya dunia yang ia hargai. Adi dan Sarah berdiri di tengah kekacauan yang terorganisir itu. Senyum Sarah kini tidak lagi defensif, tetapi penuh kemenangan. Adi menjaga jarak emosional, memilih siapa yang akan dia ajak bicara dengan perhatian CEO yang menganalisis neraca keuangan. Di tengah hiruk-pikuk, Adi memberi isyarat kepada Sarah dan mereka berdua berhasil lolos ke ruang rias kecil di belakang pelaminan. Pintu tertutup, menyaring kebisingan luar. Sarah melepaskan nafas lega, senyum lebar muncul di wajahnya. "Selamat CEO Sancaka, saya rasa presentasi itu jauh lebih menarik daripada pidato paman saya," kata Sarah, nadanya penuh canda. Adi melangkah mendekat, memeluk Sarah erat-erat. Aroma jas barunya yang wangi menggantikan bau sampah yang mereka kenakan sepanjang hari. "Terima kasih telah menjadi jangkar saya, sayang. Jujur, saya hampir tidak tahan mendengar omongan Handoko," bisik Adi di telinga Sarah. Sarah memundurkan sedikit tubuhnya dan menatap mata Adi. "Aku tahu kamu bisa menghancurkan dia hanya dengan 1 email, Adi, tapi kamu memilih melakukannya di depan semua orang yang meremehkan kita. Itu adalah pertunjukan yang diperlukan." Ia melanjutkan, menjelaskan mengapa ia setuju dengan sandiwara tersebut. "Ketika kamu pertama kali memberitahuku bahwa kamu adalah bos grup Sancaka yang menyamar sebagai pemulung untuk proyek riset, aku tahu aku harus mendukungmu. Aku mencintai visimu dan integritasmu, bukan kekayaanmu. Tapi aku juga harus jujur, aku sangat ingin melihat wajah Handoko ketika dia sadar bahwa dia menghina masa depan keuangannya."
Momen itu adalah konfirmasi bahwa aliansi mereka didasarkan pada cinta, tetapi diperkuat oleh kecerdasan dan pemahaman strategis bersama. Saat Adi dan Sarah sedang menikmati ketenangan singkat, pintu ruang ganti diketuk dengan tergesa-gesa. Itu adalah Handoko, yang wajahnya kini tidak hanya pucat tetapi juga basah oleh keringat dingin, padahal ruangan itu ber-AC. Ia mendorong pintu, mengabaikan asisten Adi, dan langsung berlutut di depan Adi, sebuah tindakan yang mengejutkan mengingat harga dirinya yang tinggi. Tuan Sancaka, mohon, jangan biarkan bank saya bangkrut karena kebodohan saya, rintih Handoko. Suaranya putus asa dan penuh ketakutan yang tulus, tidak ada lagi jejak arogansi. Pinjaman konsorsium kami untuk proyek daur ulang di Jawa Barat itu 1/4 dari modal tahunan kami. Jika Anda mencabutnya, saya hancur, keluarga saya hancur. Saya mohon, saya tidak tahu bahwa Anda adalah CEO. Ia tergagap, air mata mulai mengalir di wajahnya. Adi menatap amannya itu dengan tatapan dingin dan tanpa ampun. Sarah merasa iba sedikit, tetapi ia ingat semua penghinaan yang harus ia dan Adi telan. Adi akhirnya berbicara, suaranya rendah dan penuh perhitungan. Anda tidak tahu bahwa saya adalah CEO Tuan Handoko, tapi Anda tahu bahwa saya adalah seorang manusia dan Anda memilih untuk memperlakukan saya seperti sampah. Itulah masalahnya. Bisnis kami dibangun di atas integritas dan etika. Saya akan mengevaluasi ulang proposal pinjaman bank Anda, bukan berdasarkan kemarahan saya, tetapi berdasarkan etika yang Anda tunjukkan malam ini. Bersiaplah untuk audit yang sangat ketat. Handoko mengangguk berkali-kali. Janji audit yang ketat terasa seperti hukuman yang jauh lebih baik daripada kebangkrutan seketika. Ibu Sarah menunggu di luar ruang ganti hingga Handoko diusir dengan memalukan. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang campur aduk. Ia masuk dan langsung memeluk Adi, tindakan yang tidak terduga mengingat betapa tegangnya hubungan mereka sebelumnya. "Nak Adi," bisiknya, suaranya dipenuhi kelegaan yang luar biasa. "Saya merasa sangat bodoh dan malu sekarang. Saya sangat fokus pada apa yang akan dikatakan masyarakat Jakarta, dan saya hampir mendorong putri saya menjauh dari cinta sejatinya, hanya karena kemeja flanel robek." Ia menangkup wajah Adi. "Saya tidak peduli grup Sancaka seberapa kayanya. Saya peduli bagaimana kamu membuat putri saya tersenyum. Dan Sarah, dia tidak pernah sebahagia ini." Ibu Sarah menoleh ke putrinya. "Sarah, kamu benar. Nilai sejati seseorang tidak pernah ada di dompet atau lemari pakaian mereka, tetapi di hati mereka." Air mata kelegaan dan kebanggaan mengalir di pipi Ibu Sarah. Adi membalas pelukan itu dengan tulus. "Terima kasih, Bu. Yang saya inginkan hanyalah penerimaan Anda dan kebahagiaan Sarah." Momen ini menandai penyembuhan yang sesungguhnya dalam keluarga. Ibu Sarah memberikan restu dan dukungan penuh yang selama ini tidak bisa ia berikan karena terhalang oleh kekhawatiran sosial. Setelah jeda emosional, Adi dan Sarah kembali ke pelaminan. Mereka duduk menerima ucapan selamat, tetapi mata mereka saling berbicara. Di tengah sorak-sorai dan iringan musik orkestra, mereka mulai berdiskusi secara diam-diam. "Proyek di Kalimantan akan membutuhkan kontak pemerintah tingkat tinggi yang ayahmu miliki," bisik Adi sambil berpura-pura mendengarkan pujian dari seorang CEO perusahaan semen. Sarah mengangguk. "Dan dana penelitian untuk pengolahan limbah air yang ayah alokasikan di Yayasan Amal, kita bisa mengarahkannya ke Lab Sancaka, menggandakan pendanaan itu. Kita akan menjadikan bisnis keluarga kita sebagai pelopor ESG, Environmental, Social, and Governance di Indonesia." Mereka menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua jiwa, tetapi juga merger strategis yang menggabungkan modal, teknologi, dan jaringan sosial yang tak ternilai. Koneksi lama ayah Sarah, yang tadinya mereka anggap usang, kini menjadi saluran penting untuk grup Sancaka dalam memajukan agenda kebijakan hijau. Sarah, yang dulunya seorang kurator seni dengan minat filantropi, kini menemukan dirinya sebagai mitra strategis, menggunakan jaringan sosialnya untuk membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup bagi seorang CEO yang baru keluar dari penyamaran. Mereka berdua tersenyum, menyadari bahwa mereka telah menciptakan aliansi kekuasaan yang tak terduga di balik tirai resepsi pernikahan mewah mereka.
Asisten pribadi Adi yang mengenakan setelan jas abu-abu mendekat ke pelaminan dengan tablet di tangan. Tuan Sancaka, beritanya sudah menyebar ke seluruh Asia, bahkan Eropa, katanya menunjukkan layar tablet itu kepada Adi dan Sarah. Judul-judul berita terpampang, CEO miliarder grup Sancaka menyamar sebagai pemulung demi riset, mengungkap identitas di resepsi pernikahannya. Media ekonomi global memuji langkah Adi sebagai bentuk kepemimpinan di lapangan yang revolusioner. Salah satu artikel terkemuka dari Bloomberg menyebutnya masterclass dalam studi operasi rantai pasok yang jujur. Dampaknya langsung terasa, harga saham grup Sancaka naik 7% di jam perdagangan luar negeri, didorong oleh kepercayaan investor pada integritas CEO baru mereka. Sarah terkejut melihat fotonya saat ia mencengkeram lengan Adi yang lusuh menjadi viral di seluruh dunia. Kita tidak hanya menikah Adi, kita baru saja meluncurkan kampanye PR terbaik yang pernah ada, komentar Sarah sedikit kewalahan tetapi bangga. Adi hanya mengangkat bahu, saya hanya melakukan pekerjaan saya dan menikah dengan wanita yang saya cintai. Reaksi publik hanyalah bonus, tapi pastikan tim PR kita mengarahkan narasi ini kembali ke fokus keberlanjutan grup Sancaka, bukan hanya drama pernikahan. Dampak sosialnya juga besar. Seluruh acara resepsi ini akan selamanya dikenang sebagai momen di mana penampilan luar dibongkar habis-habisan oleh realitas kekuasaan yang sebenarnya. Malam semakin larut, dan waktunya untuk pasangan baru itu pergi. Adi memegang tangan Sarah, dan mereka berjalan melintasi aula marmer itu lagi. Tetapi kali ini, dinamikanya terbalik sepenuhnya. Tidak ada lagi bisikan ejekan, hanya bisikan kagum dan permintaan maaf yang tulus. Para tamu berdiri, memberikan jalan, hampir seperti memberikan penghormatan kerajaan. Hendoko, yang masih berdiri di sudut, menundukkan kepalanya dalam-dalam saat mereka lewat, sebuah kekalahan publik yang total. Ketika mereka mencapai pintu, ayah Sarah berbisik, "Jaga putriku baik-baik, Nak," dengan bangga yang tak tersembunyikan. Adi tersenyum meyakinkan. Di luar, mobil sedan mewah hitam yang megah menunggu, bukan mobil yang mengantarkan Adi masuk, tetapi Rolls-Royce milik pribadinya berkilauan di bawah cahaya bulan. Asisten Adi dengan sigap mengangkat karung goni bekas yang berisi botol plastik, simbol perjalanan Adi, dan meletakkannya di bagasi mobil mewah itu sebagai pengingat abadi. Sarah memeluk karangan bunganya, matanya bertemu dengan mata Adi. "Jadi, kemana kita akan pergi, Tuan Sancaka?" tanyanya, suaranya dipenuhi janji petualangan. Adi membuka pintu mobil untuknya, jasnya memancarkan kekuasaan yang tenang. "Kita akan ke masa depan, sayang, masa depan yang kita bersihkan bersama," jawab Adi, sebelum mereka masuk dan meluncur pergi, meninggalkan Jakarta yang penuh hiruk-pikuk dan kelas sosial yang baru saja ia ajarkan pelajaran paling keras dalam hidup mereka. Di dalam Rolls-Royce yang kedap suara, Sarah segera melepas sepatu hak tingginya yang menyiksa dan menjatuhkan karangan bunganya ke jok di sebelahnya. Kelegaan yang ia rasakan setelah melepas topeng sosial malam itu sangat besar. Ia bersandar ke bahu Adi, yang aroma jas mewahnya kini terasa asing namun menyenangkan setelah berbulan-bulan terbiasa dengan bau sampah. Jalanan Jakarta yang ramai berkelipat di jendela. "Jadi, Tuan Sancaka," Sarah memulai, suaranya pelan dan penuh kehangatan. "Kemana kita akan pergi? New York, Maladewa, atau mungkin kembali ke tempat pembuangan sampah demi riset lanjutan?" Adi tertawa, suara tawa yang jarang ia dengar selama penyamarannya, sebuah suara yang kaya dan penuh percaya diri. Ia memegang tangan Sarah dan menciumnya lembut. "Kita akan ke tempat yang belum pernah dilihat oleh para tamu itu, sayang. Kita akan ke Loka Sancaka, sebuah pulau terpencil di timur. Itu bukan hanya resor mewah, itu adalah proyek pertama grup Sancaka untuk menetapkan standar keberlanjutan baru. Selama 3 bulan terakhir, aku tidak hanya memetakan sampah di Jakarta, aku juga memastikan seluruh resor itu 100% mandiri energi dan nol limbah. Kita akan berbulan madu di inti dari visi kita."
Mata Sarah berbinar. Rencana Adi tidak hanya tentang kekayaan, tetapi selalu tentang tujuan, dan ini adalah hal yang paling dia cintai. Ia menyadari betapa jauhnya mereka telah datang, dari karung goni di lantai marmer hingga sebuah Rolls-Royce yang membawa mereka ke pulau pribadi yang dibangun di atas idealisme murni. Itu adalah kemenangan ganda, cinta, dan visi. Pagi itu, Handoko tiba di lobi kantornya, Capital Trust Bank, dengan kondisi rambut acak-acakan dan mata merah karena kurang tidur. Ia berharap kengerian malam resepsi itu hanya mimpi buruk, tetapi tatapan dingin dari rekan-rekan kerjanya memastikan bahwa berita tersebut telah menyebar. Bahkan tukang kopi pun tampak menatapnya dengan rasa kasihan yang samar. Begitu ia melangkah ke kantornya yang luas, ia menemukan meja mahoni miliknya sudah diduduki oleh 3 orang asing berjas rapi, dikelilingi oleh tumpukan berkas yang menjulang. Pemimpin tim, seorang wanita bernama Miss Renata, seorang pengacara korporat legendaris yang terkenal karena ketajamannya, mendongak. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. "Selamat pagi, Tuan Handoko," kata Miss Renata dengan suara yang setengah es, tanpa repot-repot berdiri. "Kami dari Divisi Kepatuhan dan Hukum Grup Sancaka. Atas perintah langsung CEO kami, Tuan Adi Sancaka, kami memulai audit segera dan komprehensif terhadap proposal pinjaman konsorsium Anda untuk proyek Jawa Barat. Kami memiliki surat perintah yang ditandatangani dini hari ini. Seluruh departemen keuangan Anda akan ditutup sampai kami selesai meninjau etika dan integritas internal Anda, dimulai dengan catatan perjalanan Anda. Jika Anda berusaha menyingkirkan satu dokumen pun, kami akan menganggapnya sebagai penghalang hukum." Handoko merasa jantungnya tenggelam. Janji audit ketat Adi ternyata adalah pembalasan yang terukur dan mematikan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan pinjaman itu, tetapi juga kemungkinan besar karir dan reputasinya. Beberapa hari kemudian, setelah mendarat kembali dari Loka Sancaka, Sarah berdiri di lobi Sancaka Tower, sebuah struktur kaca minimalis yang menjulang tinggi, menjadi simbol kekuasaan korporat dan inovasi hijau. Ini adalah kontras yang mencolok dari aula resepsi yang mewah dan tradisional. Saat ia memasuki lantai eksekutif yang dijaga ketat oleh sistem biometrik, ia disambut oleh jajaran eksekutif senior grup Sancaka. Mereka semua tampak sangat formal, tetapi tatapan mereka pada Sarah dipenuhi rasa ingin tahu dan hormat, terutama setelah melihat berita yang viral. Mereka tahu Sarah adalah satu-satunya orang yang melihat Adi Sancaka dalam keadaan paling rentan. Adi menarik Sarah ke tengah ruangan, tangannya melingkari pinggangnya. "Para hadirin sekalian," kata Adi, suaranya penuh otoritas yang tak perlu dipertanyakan, "Anda semua mengenal Sarah sebagai istri saya, Nyonya Sancaka. Tetapi mulai hari ini, dia adalah kepala penasehat strategis kami untuk inisiatif filantropi dan kemitraan pemerintah. Jaringan dan pemahaman sosial Sarah terhadap Jakarta adalah aset yang sangat dibutuhkan oleh grup ini saat kita beralih ke proyek ESG skala besar. Dia bukan hanya pendamping saya, dia adalah mitra setara dalam membangun masa depan yang bersih. Perlakukan dia dengan rasa hormat yang sama seperti yang Anda berikan kepada saya." Para eksekutif itu, yang sebagian besar pria paruh baya yang sombong, mengangguk, menyadari bahwa Nyonya Sancaka ini memiliki kekuasaan nyata. Sarah, mengenakan gaun koktel yang elegan, tersenyum tenang, memancarkan kecerdasan yang sepadan dengan kekuasaan baru ini. Ia siap untuk bekerja. Meskipun mereka telah kembali ke Jakarta untuk urusan bisnis, pikiran Sarah masih tertinggal di Loka Sancaka, pulau resor yang benar-benar surga keberlanjutan. Dalam satu sore yang tenang, Sarah dan Adi duduk di balkon villa mereka yang menghadap laut biru kehijauan, meminum teh yang ditanam secara lokal. Sarah bertanya tentang karung goni bekas yang dibawa asisten Adi ke dalam bagasi Rolls-Royce. "Apakah kau menyimpannya, Adi?" tanyanya. Adi tersenyum. "Karung goni itu lebih berharga daripada semua perhiasan yang dikenakan para tamu kita. Itu adalah pengingat visual akan titik awal dan harga diri. Aku memajangnya. Mereka kembali ke resor untuk melihatnya. Karung goni kotor itu kini diletakkan di tengah lobi utama Loka Sancaka, di atas alas marmer yang elegan, diapit oleh plakat perunggu bertuliskan, 'Nilai sejati, ditemukan di lapangan.'" Beberapa staf dan pengunjung resor menatap artefak yang janggal itu dengan bingung.
Adi menjelaskan kepada Sarah bahwa karung goni itu adalah pengingat akan integritas operasional bagi semua manajer Sancaka. Jika kita lupa bau dan kesulitan di lapangan, maka miliaran kita tidak akan berarti apa-apa. Karung goni itu akan memastikan kita tetap membumi, kata Adi. Sarah menyentuh karung kasar itu. Itu bukan lagi simbol penghinaan, melainkan lambang kekuatan dan cinta yang lahir dari kejujuran mutlak. Mereka berdua berdiri di sana, menyaksikan matahari terbenam, menyadari bahwa mereka telah mengubah sampah menjadi mahakarya, baik secara harfiah maupun metaforis. Di ruang rapat utama Sancaka Tower, ketegangan terasa begitu padat. Adi, dalam jas nevinya yang sempurna, duduk di kursi kepala meja, sementara jajaran direktur lama yang konservatif, sebagian besar kerabat jauh pendiri Sancaka, menatapnya dengan skeptisisme. Salah satu direktur, Tuan Soeharto, yang mewakili Old Guard, berdaham. Tuan Sancaka, kami semua kagum dengan kenaikan harga saham 7% Anda, tetapi kami khawatir tentang narasi publik. Perusahaan kita menjadi berita utama karena drama pernikahan. Dan mengenai strategi ESG radikal yang Anda usulkan, kami ragu apakah berinvestasi besar-besaran berdasarkan pengalaman 3 bulan memungut sampah adalah bijaksana. Adi tersenyum tipis, senyum yang tidak memaafkan. Tuan Soeharto, harga saham naik karena integritas, bukan drama. Dan Anda menyebut riset 3 bulan saya sebagai memungut sampah, saya menyebutnya analisis operasi kunci lapang yang menghemat miliaran kita dari inefisiensi dan korupsi yang gagal Anda deteksi selama bertahun-tahun. Adi lalu menggeser layar, memproyeksikan data yang ia kumpulkan sendiri tentang praktik penimbunan ilegal yang melibatkan pejabat lokal. Data yang hanya bisa didapatkan oleh seorang pemulung. Strategi ESG ini bukan kerugian, ini adalah anti korupsi. Dan mengenai pernikahan saya, Adi menatap lurus ke arah Soeharto, istri saya, Sarah Wibowo, yang jaringan sosial dan filantropisnya akan membuka pintu di pemerintahan dan sektor publik yang selama ini tertutup bagi konglomerat lama. Dia adalah aset, bukan drama. Keheningan mengikuti. Soeharto menundukkan pandangannya, menyadari bahwa CEO baru ini tidak hanya brilian, tetapi juga kejam secara strategis. Di sebuah studio foto yang elegan, Sarah dan Adi berpose untuk majalah Forbes Asia. Sarah, mengenakan gaun yang dirancang oleh desainer lokal dari bahan daur ulang, memancarkan keanggunan, sementara Adi terlihat berkuasa dan tenang. Pewawancara, seorang jurnalis senior yang cerdas mencoba mengarahkan pertanyaan kembali ke Handoko dan drama pernikahan. Tuan Sancaka, banyak yang melihat pengungkapan identitas Anda sebagai balas dendam yang cerdik terhadap orang-orang yang meremehkan Anda dan Nyonya Sancaka, terutama Paman Handoko. Adi tersenyum samar dan Sarah mengambil alih. Balas dendam tidak pernah menjadi tujuan kami. Momen di resepsi itu adalah ujian integritas bagi semua mitra potensial kami, jawab Sarah, suaranya mantap. Apa yang dipelajari Handoko dan para tamu lainnya adalah bahwa Anda tidak bisa menilai niat kami dari penampilan luar. Grup Sancaka serius tentang keberlanjutan. Kami memilih untuk mengungkapkan kebenaran pada hari pernikahan kami karena itulah komitmen kami, jujur dan transparan dari hari pertama. Adi kemudian melangkah maju. Pernikahan kami adalah merger. Ini menyatukan modal Sancaka, teknologi kami, dan jaringan filantropi keluarga Wibowo. Kami tidak hanya berinvestasi dalam daur ulang, kami berinvestasi dalam perubahan sosial. Berita utamanya bukan miliarder berpura-pura jadi pemulung, tetapi grup Sancaka meluncurkan proyek keberlanjutan terbesar di Asia Tenggara. Pasangan ini berhasil mengubah gosip menjadi strategi PR yang kuat, menetapkan mereka sebagai power couple dengan misi yang jelas. Makan malam formal diadakan di rumah keluarga Wibowo yang megah, tetapi suasananya sangat berbeda dari ketegangan yang ada sebelum pernikahan. Bapak Wibowo didampingi Ibu Sarah yang kini tampak bangga, duduk bersama Adi dan Sarah. Setelah hidangan penutup disajikan, Bapak Wibowo meletakkan serbetnya.
Adinak, katanya dengan nada hormat yang mendalam, selama ini jejaring yang saya bangun di pemerintahan dan sektor publik, koneksi yang saya pikir hanya berguna untuk bisnis tradisional, sekarang saya lihat memiliki nilai baru bagi proyek keberlanjutan Anda. Proyek Kalimantan yang kamu sebutkan akan memerlukan persetujuan lingkungan tingkat tinggi. Saya ingin mengusulkan aliansi formal. Yayasan Wibowo akan menyalurkan dana dan koneksi politiknya langsung ke proyek Sancaka. Ini bukan pinjaman, ini adalah investasi strategis. Kami menjadi mitra dalam visi Anda. Adi mengangguk, menyadari bahwa ini adalah restu finansial dan politik yang ia harapkan. Itu adalah aset yang tak ternilai, Pak Wibowo. Teknologi Sancaka membutuhkan saluran untuk diterapkan secara nasional. Dengan dukungan Anda, kita tidak hanya akan membangun pusat daur ulang, kita akan menulis undang-undang lingkungan baru di negara ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Sarah tersenyum, aliansi itu kini terasa lengkap. Tidak hanya cinta, tetapi juga penyatuan dua dinasti yang kini berfokus pada tujuan yang mulia. Bapak Wibowo, yang tadinya hanya mencari stabilitas sosial, kini bersemangat dengan tujuan baru yang revolusioner ini. Handoko, kini diambang kehancuran, berhasil mengetahui di mana Sarah bekerja dan mencegahnya di lobi Sancaka Tower. Ia menunggunya dengan penampilan yang menyedihkan, jasnya kusut, dan matanya memohon belas kasihan. Sarah, tolong, kamu harus bicara dengan Adi. Audit ini tidak manusiawi. Mereka menggali setiap pengeluaran, setiap pertemuan. Mereka bahkan mempertanyakan kartu kredit perusahaan saya sejak tahun 2010. Jika ini terus berlanjut, saya akan kehilangan segalanya. Rintih Handoko mencoba meraih lengan Sarah. Sarah mundur selangkah, menjaga jarak emosional. Ia tidak lagi gadis yang harus menuruti pamannya. Ia adalah Nyonya Sancaka, mitra strategis. Paman Handoko, kata Sarah, suaranya tenang dan tegas, seperti suara Adi. Saya minta maaf Anda berada dalam kesulitan, tetapi Tuan Sancaka tidak melakukan ini untuk balas dendam pribadi. Grup Sancaka memiliki standar integritas. Audit ini diperlukan, terutama ketika kami menginvestasikan miliaran uang publik dalam proyek ramah lingkungan. Jika Anda tidak memiliki apapun untuk disembunyikan, Anda tidak perlu khawatir. Handoko tergagap, tapi Sarah, kita keluarga. Sarah menggeleng. Keluarga seharusnya tidak berusaha membeli seseorang untuk keluar dari hidup putrinya. Paman, urus masalah Anda dengan tim hukum kami. Saya tidak dan tidak akan mengganggu proses ini. Dia berbalik dan berjalan menuju lift pribadinya, meninggalkan Handoko yang benar-benar hancur, menyadari bahwa pintu belas kasihan keluarga telah tertutup rapat oleh integritas yang ia hina. 1 bulan berlalu, dan Adi memutuskan untuk membawa Sarah ke tempat penyamarannya yang paling berkesan. Sebuah pusat daur ulang kecil di luar Jakarta yang berfungsi sebagai titik pengumpulan utama. Mereka tiba dengan SUV sederhana, bukan Rolls-Royce. Sarah mengenakan kemeja dan celana jeans berkualitas, mengamati lingkungan yang kotor dan berbau ini dengan mata yang jauh lebih menghargai daripada sebelumnya. Ketika mereka melangkah keluar, seorang tua yang ramah dengan gigi ompong bernama Pak Tono, yang pernah menjadi mentor Adi selama penyamarannya, berlari menghampiri mereka. Ia tidak terkejut melihat jas mahal yang kini dikenakan Adi. Ia hanya bangga. "Tuan Adi, atau harus saya panggil CEO," kata Pak Tono sambil tertawa. Adi memeluknya erat-erat. "Panggil saja Adi, Pak Tono, seperti biasa." Adi memperkenalkan Sarah. "Sayang, ini adalah rekan-rekan kerjaku, orang-orang yang mengajariku nilai sejati dari setiap botol plastik. Pak Tono, ini Sarah, istriku, yang percaya pada seorang pemulung." Pak Tono memandang Sarah dengan mata tulus. "Anda wanita yang luar biasa, Nyonya Sancaka. Adi adalah orang yang baik. Dia tidak hanya mengumpulkan sampah, dia mendengarkan kesulitan kami. Dia membantu kami mendapatkan air bersih di sini. Kami senang Anda bersamanya." Momen itu menegaskan kembali bagi Sarah bahwa kekayaan Adi hanyalah alat, integritasnya adalah fondasi. Adi kemudian mengumumkan bahwa pusat daur ulang ini akan menjadi lokasi pilot untuk teknologi daur ulang baru Sancaka, sebuah janji yang membuat wajah-wajah para pemulung berseri-seri. "Menurutmu,
Identitas apa yang akan membuat semua orang kaget? Apakah dia pangeran atau pemilik perusahaan teknologi? Tulis tebakanmu di kolom komentar di bawah. 6 bulan telah berlalu, dan drama pernikahan telah sepenuhnya digantikan oleh kesuksesan bisnis yang fenomenal. Grup Sancaka, dengan dukungan jaringan politik Wibowo, telah mengamankan pendanaan dan izin untuk proyek Borneo Hijau di Kalimantan. Di sebuah panggung besar pada Konferensi Ekonomi Global Asia di Singapura, Adi dan Sarah berdiri berdampingan. Pakaian mereka mencerminkan kekuatan dan tujuan mereka. Adi meluncurkan fasilitas pengolahan limbah air dan pusat energi bersih terbaru mereka. Kami membuktikan bahwa keberlanjutan bukan biaya, melainkan strategi bisnis terbaik, kata Adi, tetapannya tajam. Sarah kemudian berbicara, menggunakan keahliannya sebagai mantan kurator untuk mempresentasikan dampak sosial proyek tersebut. Kita tidak hanya membersihkan lingkungan, kita memberikan pekerjaan, pendidikan, dan martabat kepada komunitas yang rentan. Nilai sejati konglomerat diukur dari bagaimana mereka mengangkat orang yang paling rendah, bukan seberapa tinggi menara mereka. Inilah yang saya pelajari dari pemulung terbaik di Asia, katanya, sambil tersenyum pada Adi. Sorak-sorai memenuhi aula. Di antara hadirin, Bapak Wibowo terlihat menyeka air mata haru. Handoko, dia tidak ada di sana. Ia kini menjadi manajer cabang kecil di luar kota setelah audit ketat grup Sancaka selesai dan membuktikan etika kerjanya yang cacat. Adi dan Sarah melangkah turun dari panggung, dikelilingi oleh para pemimpin dunia yang ingin berjabat tangan. Mereka telah membersihkan lebih dari sekedar sampah. Mereka telah membersihkan pandangan dunia tentang kekuasaan dan kemewahan. Di lantai 5 Sancaka Tower, yang telah diubah menjadi ruang perang media, Sarah dan Adi menatap layar besar yang menampilkan tajuk utama dari pesayu utama mereka, Grup Metacorp. CEO Metacorp, yang lama dikenal karena praktik bisnis yang meragukan, meluncurkan serangan balasan yang licik. Mengapa seorang CEO harus menyamar sebagai pemulung? Apakah ini menunjukkan kurangnya kepercayaan pada timnya? Atau hanya trik pemasaran sinis, sindir artikel di Financial Times yang disubsidi Metacorp? Gambar Handoko yang sedang berlutut di resepsi pernikahan mereka dipasang di sebelah tulisan yang mengklaim bahwa Adi menggunakan kekuasaannya untuk menghukum perbedaan pendapat keluarga, bukan menjunjung tinggi etika. Kepala Komunikasi Sancaka, seorang wanita muda yang tegang, melihat ke arah Adi dan Sarah. Tuan dan Nyonya Sancaka, serangan ini sangat terarah. Mereka mencoba mengalihkan fokus dari keberhasilan ESG kita kembali ke drama pribadi dan citra buruk keluarga Wibowo. Sarah mengenakan setelan bisnis yang rapi dengan tenang memajukan dirinya. Tutup narasi balas dendam itu segera. Kita harus merespons dengan transparansi yang lebih besar. Metacorp menjual cerita tentang kemarahan pribadi, kita akan menjual kisah tentang data lapangan dan dampak nyata. Adi, mari kita bocorkan temuanmu tentang penimbunan ilegal. Data yang kau kumpulkan sebagai pemulung, tunjukkan kepada dunia mengapa penyamaran itu diperlukan untuk memerangi korupsi yang tidak terdeteksi oleh korporasi yang duduk di Menara Gading. Adi mengangguk, sorot matanya tajam. Itu adalah ide yang cerdas, sayang. Kita akan mengubah serangan mereka menjadi bukti validitas riset lapangan kita. Biarkan mereka berteriak drama, kita akan membalas dengan kebenaran yang kejam. Di kantor mewah Menteri Lingkungan Hidup, yang memiliki pemandangan luar biasa dari taman kota, Sarah duduk di meja oval, memancarkan gabungan keanggunan dan profesionalisme yang tenang. Di hadapannya adalah menteri dan 3 anggota parlemen yang skeptis terhadap besarnya proyek Borneo Hijau. Izin yang dibutuhkan adalah kunci dan birokrasi telah menahannya selama berminggu-minggu. Nyonya Sancaka, kami menghargai visi grup Sancaka, tetapi proyek Borneo Hijau mencakup lebih dari 1.000 hektar hutan yang dulunya dikelola oleh rekanan lama. Ada kekhawatiran tentang pengambil alihan yang agresif, kata menteri, nadanya hati-hati. Sarah tersenyum, senyum yang dulunya ia gunakan di acara amal, tetapi kini diisi dengan kekuatan strategis. Tuan Menteri, izinkan saya menjelaskan mengapa ini bukan pengambil alihan, tetapi penyelamatan.
Saya tidak datang sebagai perwakilan grup Sancaka saja. Saya datang mewakili Yayasan Wibowo yang selama puluhan tahun telah berinvestasi dalam konservasi di wilayah itu. Kami tidak hanya menjamin investasi 50 triliun dari Sancaka, tetapi juga menjamin bahwa 40% keuntungan sosial akan dialokasikan langsung untuk pendidikan dan pelatihan masyarakat lokal. Kami juga menjamin bahwa aliansi kami akan mempekerjakan kembali semua warga lokal yang sebelumnya bekerja di sana, memberikan pelatihan teknologi hijau. Koneksi ayah saya menjamin integritas politik dan modal suami saya menjamin keberlangsungan. Ini adalah kemitraan yang akan mengubah Indonesia, bukan hanya Sancaka. Setelah presentasi Sarah yang fasih dan detail yang menyentuh hati nurani menteri dan juga neraca keuangannya, menteri tersebut akhirnya mengangguk. Baik, Nyonya Sancaka, saya percaya pada integritas Yayasan Wibowo. Kami akan segera memproses izin tersebut. Di sebuah ruang kerja sempit di cabang Capital Trust Bank yang terletak 100 km dari pusat Jakarta, Handoko duduk di meja laminasi, bukan meja mahoni mewah miliknya dulu. Ia lelah, tetapi ketakutannya telah digantikan oleh rasa putus asa. Sebuah email baru saja masuk, dikirim langsung dari Divisi Kepatuhan Sancaka. Tugasnya, mengaudit dan memverifikasi laporan keuangan bulanan dari 10 pusat daur ulang pilot Sancaka, dimulai dengan pusat milik Pak Tono. Email tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah tugas sensitif yang membutuhkan integritas absolut. Jika ia gagal, ia akan diberhentikan secara permanen. Handoko menggertakkan giginya. Ini adalah penghinaan. Dia, seorang mantan eksekutif, sekarang mengaudit pembukuan lusuh para pemulung. Keesokan harinya, ia tiba di pusat Pak Tono, masih mengenakan jasnya yang kusut. Pak Tono mengenalinya dari resepsi dan hanya mengangguk sopan. Handoko menghabiskan sepanjang hari di tengah tumpukan plastik dan kertas menghitung setiap sen dengan teliti. Yang ia temukan mengejutkan adalah ketelitian yang luar biasa dan nol korupsi. Pak Tono bahkan menyimpan buku catatan untuk setiap sumbangan kecil Sancaka. Saat malam tiba, Handoko merasa malu. Ia menyadari bahwa di tempat yang ia sebut sampah, ia menemukan kejujuran yang tidak pernah ada di kantor banknya yang mewah. Ia mengirimkan laporan audit yang jujur, sebuah laporan yang bersih. Ini adalah langkah pertama Handoko, bukan menuju kekuasaan, tetapi menuju penebusan. Cahaya tropis memancar melalui dinding kaca lobi Loka Sancaka, sebuah resor yang dirancang dengan kecerdasan ekologis di mana air laut disuling dan energi dihasilkan dari gelombang. Para jurnalis dan tokoh lingkungan berkumpul. Di tengah lobi, karung goni bekas Adi diletakkan di atas alas marmer yang dibuat dari sampah plastik daur ulang yang dimampatkan, diapit oleh plakat perunggu. Seorang jurnalis dari CNN berbicara langsung ke kamera, menjelaskan, artefak janggal ini, karung goni yang dulunya penuh botol plastik, adalah simbol dari revolusi Sancaka. Ini adalah satu-satunya barang mewah yang tidak dapat dibeli di resor ini. Sarah berdiri di samping Adi, memberikan wawancara. Karung goni itu bukan lagi tentang kekayaan tersembunyi, tetapi tentang kejujuran yang terekspos, jelas Sarah dengan tenang. Suami saya tidak takut untuk berada di lapangan, ia tidak takut kotor, dan integritas itulah yang kini kami tanamkan di seluruh grup Sancaka. Setelah wawancara tersebut, gambar karung goni di atas alas marmer dengan cepat menjadi tren di media sosial, di-tag dengan hashtag Sack of Integrity dan hashtag Luxury with Purpose. Para investor dan konsumen memuji Sancaka karena mengubah narasi kemewahan dari konsumsi yang berlebihan menjadi tujuan yang mendalam. Mereka telah berhasil mengubah drama pernikahan mereka menjadi kisah tentang nilai inti perusahaan, menggunakan karung goni kotor sebagai ikon pemasaran paling efektif yang pernah ada. Setelah wawancara tersebut, gambar karung goni di atas alas marmer dengan cepat menjadi tren di media sosial, di-tag dengan hashtag Sack of Integrity dan hashtag Luxury with Purpose. Para investor dan konsumen memuji Sancaka karena mengubah narasi kemewahan dari konsumsi yang berlebihan menjadi tujuan yang mendalam. Mereka telah berhasil mengubah drama pernikahan mereka menjadi kisah tentang nilai inti perusahaan, menggunakan karung goni kotor sebagai ikon pemasaran paling efektif yang pernah ada.
Di ruang dewan yang berlapis kayu mahoni, suasana terasa dingin. Proyek Borneo Hijau berjalan lancar, tetapi dana yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas air bersih bagi komunitas lokal yang diprakarsai oleh Sarah membuat margin keuntungan kuartal itu turun 2%. Tuan Soeharto yang mengenakan jas konservatifnya memukul meja dengan buku jarinya. Tuan Sancaka, kita adalah perusahaan, bukan yayasan amal. Pengeluaran sosial ini tidak berkelanjutan. Kita menghabiskan miliaran untuk infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami menyambut ESG, tetapi bukan dengan mengorbankan pemegang saham. Seluruh dewan menatap Adi, menunggu jawaban. Adi tetap tenang menanggapi dengan data yang ia kumpulkan saat menjadi pemulung. Tuan Soeharto, infrastruktur ini adalah investasi. Anda khawatir tentang margin 2%, saya khawatir tentang risiko operasional. Saat saya berada di lapangan, saya melihat bagaimana komunitas yang terlantar berubah menjadi hambatan operasional, bahkan sumber korupsi. Dengan berinvestasi dalam martabat dan stabilitas mereka, kita membeli keamanan rantai pasok jangka panjang dan lisensi sosial untuk beroperasi di wilayah sensitif. Sarah, bisakah Anda tunjukkan ROI dari lisensi sosial? Sarah berdiri dan memproyeksikan data. Komunitas yang berpartisipasi dalam proyek sosial Sancaka menunjukkan tingkat kerusakan properti 0% dan peningkatan efisiensi operasional 15% karena loyalitas yang tinggi. Keuntungan Anda dijamin oleh integritas operasional kami, Tuan Soeharto. Itu dimulai dari lapangan, bukan dari ruang dewan ini, tutup Adi. Soeharto terdiam, tidak dapat membantah data yang tak terbantahkan tersebut. Sinar matahari sore menyaring melalui atap baru di pusat daur ulang Pak Tono. Tempat itu masih berbau tanah dan plastik, tetapi sekarang jauh lebih terorganisir dan ada mesin penyortir kompak berteknologi tinggi yang bekerja dengan tenang. Air bersih kini mengalir dari keran baru yang dipasang oleh proyek Sancaka. Sarah dan Adi mengenakan pakaian santai yang praktis, menyaksikan Pak Tono mengarahkan pemuda-pemuda setempat yang kini mengenakan seragam kerja bersih mengoperasikan mesin tersebut. Dulu ini hanya tentang bertahan hidup, sekarang ini tentang membangun masa depan. Anak-anak muda ini kembali dari kota karena mereka memiliki pekerjaan yang bermartabat di sini, kata Pak Tono, senyumnya lebar. Sarah melihat ke arah Adi, matanya berkaca-kaca. Ingat saat kita pertama kali bertemu di lorong becek, Adi, bau lumpur dan keputusaan. Adi memegang tangannya. Aku ingat, bau itu adalah alarm yang membangunkan aku dari kenyamanan korporat. Sekarang kita menukar bau keputusaan itu dengan bau teknologi bersih dan harapan. Mereka berdua berjalan ke sudut yang sunyi, di mana Adi pernah memilah botol. Ia mengeluarkan sehelai kemeja flanel robek yang ia simpan sebagai kenang-kenangan. Ini kemeja flanel yang membuat Handoko gila, bisik Adi. Sarah tertawa dan bersandar padanya. Aku mencintai pemulung di dalam dirimu, dan aku menghormati CEO di luar dirimu. Tapi aku mencintai apa yang kita lakukan bersama, jauh lebih banyak. Momen itu adalah penyegaran emosional bagi mereka, jauh dari politik dewan dan intrik media. Di atas panggung yang diterangi lampu sorot di Tokyo International Forum, Adi Sancaka tampil sangat berwibawa menerima piala kristal penghargaan kepemimpinan Asia. Audiens terdiri dari para kepala negara, bankir, dan aktivis. Setelah menerima piala, Adi melirik Sarah yang berseri-seri di barisan depan. Ia memulai pidatonya, suaranya menggelegar dengan kerendahan hati yang kuat. 6 bulan lalu, saya berdiri di lantai marmer, berlumuran kotoran, dicemooh oleh orang-orang yang mengira saya tidak berharga. Mereka tidak melihat apa-apa selain pakaian yang saya kenakan. Malam ini, saya berdiri di hadapan Anda semua, tidak lebih berharga dari saya 6 bulan lalu. Tetapi, saya lebih beruntung karena saya memiliki visi. Adi melanjutkan, menjelaskan bagaimana pengalaman memulungnya memberinya pemahaman yang lebih baik daripada ribuan laporan konsultan. Ada satu orang yang melihat saya melampaui debu dan lumpur sejak awal.
Kepada istri saya, Sarah Sancaka, seorang wanita yang meninggalkan kemewahan sosial demi visi yang kotor, Anda adalah bukti bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh lingkaran sosial mereka, tetapi oleh kekuatan karakter mereka. Sorak-sorai membahana di aula. Adi mengakhiri dengan pesan tegas, integritas bukan hanya etika, itu adalah model bisnis. Kami telah membersihkan sampah, sekarang mari kita bersihkan tata kelola perusahaan di seluruh Asia. Pidato itu, yang penuh dengan referensi langsung ke drama pernikahannya, diakui sebagai salah satu pidato korporat paling berani dan berpengaruh dalam dekade ini. Di layar berita keuangan, logo Capital Trust Bank yang tadinya gagah, kini ditampilkan dengan grafis penurunan saham yang tajam. Pembawa berita membacakan pengumuman mendadak. Capital Trust Bank hari ini mengumumkan kerugian kuartalan yang signifikan menyusul audit ketat yang dipicu oleh grup Sancaka. Investigasi Sancaka terhadap proposal pinjaman besar-besaran untuk proyek daur ulang yang kini dibatalkan, mengungkapkan praktik kepatuhan yang lemah dan dugaan pelanggaran etika yang meluas dalam manajemen senior. Meskipun nama Handoko tidak disebutkan di media, keruntuhan bank tersebut adalah akibat langsung dari tindakan impulsif dan arogansinya di hari pernikahan. Handoko, yang menonton berita itu dari kantornya yang sempit, merasa hancur. Ia tahu bahwa ia telah menjadi katalis kehancuran bank yang ia layani seumur hidupnya. Sementara itu, di Sancaka Tower, Adi hanya membaca laporan internal yang dikirim oleh Miss Renata dari divisi hukum. Bank tersebut telah dihukum oleh pasar, Tuan Sancaka, integritas telah dipertahankan. Adi meletakkan laporan itu. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya penegasan bahwa etika memang merupakan dasar bisnis. Dia tidak bertujuan menghancurkan Handoko secara pribadi, tetapi sistem yang memungkinkan Handoko berkembang sepesatnya yang harus diperbaiki. Ia memutuskan untuk mengalihkan pinjaman yang dicabut dari Capital Trust ke konsorsium bank yang fokus pada ESG, memberi pesan keras kepada seluruh industri. Malam itu, Sarah dan Adi duduk di balkon villa pribadi mereka yang menghadap ke kota Jakarta yang berkilauan. Mereka sedang bersantai setelah hari yang panjang penuh rapat dan wawancara media. Adi menuangkan anggur, tetapi Sarah menolaknya dengan senyum misterius. "Aku punya sesuatu yang lebih baik untuk dirayakan daripada penghargaan lingkungan," kata Sarah, tangannya memegang segelas jus lemon. Adi menoleh, merasakan getaran kebahagiaan yang tak terduga dalam suaranya. "Apa itu, Nyonya Sancaka? Apakah kita baru saja mengakuisisi Metacorp?" Sarah menggelengkan kepalanya. Ia meraih tangan Adi yang kuat, tangan yang pernah memegang botol plastik dan sekarang memegang kendali konglomerat. Ia meletakkannya di perutnya yang masih datar. "Kita akan memiliki pemulung kecil yang baru, Adi, atau mungkin seorang kurator seni yang akan mengkritik desain lingkungan kita. Bayi kita." Wajah Adi, yang selalu terlihat tenang dan terkontrol di depan umum, kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus dan tidak terkendali. Ia menarik Sarah ke dalam pelukan yang hangat, matanya berkaca-kaca. "Sebuah warisan yang sesungguhnya," bisiknya. "Bukan Sancaka Tower, bukan miliaran, tetapi generasi baru yang akan kita didik tentang nilai sejati, dimulai dari karung goni dan integritas." Mereka berdua duduk dalam keheningan, membiarkan kebahagiaan menyerap, menyadari bahwa perjalanan mereka kini memiliki dimensi dan tujuan yang jauh lebih dalam. 5 tahun kemudian, Sarah Sancaka tampil elegan dan memancarkan otoritas seorang eksekutif global, berdiri di podium di Global Sustainability Summit di Jenewa. Ia tidak lagi hanya kepala penasehat, ia adalah salah satu pembuat keputusan paling berpengaruh dalam grup Sancaka Global. Di barisan depan, Adi duduk memegang seorang putri kecil yang cantik berusia sekitar 4 tahun yang terlihat persis seperti Sarah. Di layar besar diproyeksikan gambar-gambar yang menakjubkan dari Borneo hijau, hutan yang dipulihkan, pusat teknologi yang canggih, dan komunitas lokal yang sejahtera.
5 tahun lalu, kami menikah dengan karung goni bekas di lantai. Hari ini, karung goni itu adalah pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari hal terkecil dan paling diremehkan, kata Sarah, suaranya bergema dengan keyakinan. Ia menoleh ke arah Adi yang kini naik ke panggung. Kami tidak hanya membersihkan sampah fisik, kami membersihkan mentalitas korporat lama. Kami membuktikan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga. Setelah peluncuran inisiatif global baru, Adi dan Sarah meninggalkan panggung. Anak perempuan mereka berlari untuk memeluk mereka. Saat mereka berjalan melewati lorong yang penuh tepuk tangan, Adi membungkuk kepada putrinya. "Apa yang kamu lihat, sayang?" tanyanya. Gadis kecil itu menunjuk ke panggung. "Masa depan yang bersih, ayah." Mereka tersenyum. Kisah ini tidak hanya tentang kekayaan dan cinta. Ini tentang bagaimana keberanian memilih kebenaran di tengah cemoohan dapat mengubah dunia. Satu botol plastik, satu keputusan etis pada satu waktu. 5 tahun setelah pernikahan yang menggemparkan itu, Sarah dan Adi menghadapi tantangan baru, memastikan putri mereka, Maya, tidak menjadi korban dari kemewahan yang kini mengelilingi mereka. Maya, yang kini berusia 4 tahun, tumbuh di antara jet pribadi, villa di pulau pribadi, dan Sancaka Tower. Namun, Adi dan Sarah berusaha keras untuk menjaga nilai-nilai inti mereka tetap hidup. Setiap pagi, di ruang bermain yang luas, alih-alih boneka mewah, Maya memiliki set daur ulang mainan edukatif yang terbuat dari plastik daur ulang. Salah satu pelajaran favorit mereka adalah hari pemilahan. Di hari itu, mereka akan mengumpulkan sampah rumah tangga mereka dan menyortirnya sendiri di garasi kecil yang bersih, jauh dari penglihatan para staf, hanya untuk menunjukkan prosesnya kepada Maya. Sarah, yang kini menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang dewan, duduk di lantai marmer garasi itu, mengajari Maya membedakan PET dari HDPE. Adi, mengenakan kaos polo dan celana jeans kasual, akan menjelaskan, setiap botol ini memiliki nilai sayang, tidak ada yang benar-benar sampah, kita hanya perlu melihat nilainya. Suatu malam, di villa mereka di tepi danau, Maya menanyakan kenapa ayah pernah menjadi pemurung. Sarah memeluk putrinya erat-erat. Ayahmu adalah pahlawan yang ingin tahu rasa sakitnya sebelum ia bisa menyembuhkannya. Karung goni itu adalah lencana keberanian, bukan kemiskinan, jawab Sarah, merujuk pada karung goni yang kini dipajang di Loka Sancaka. Mereka berdua tahu bahwa warisan sejati mereka bukanlah uang, tetapi cerita itu. Cerita tentang integritas yang lahir di tengah kotoran dan kerendahan hati. Serangan Metacorp terhadap grup Sancaka semakin memanas. CEO mereka, Victor Chen, yang dikenal karena keangkuhannya, memutuskan untuk meniru taktik Adi untuk membuktikan keaslian inisiatif ESG mereka. Victor mengumumkan bahwa ia akan menghabiskan seminggu menyamar sebagai pekerja pelabuhan di fasilitas daur ulang besar milik Metacorp di Filipina. Media diundang untuk liputan di balik layar yang sangat dikendalikan. Namun, penyamaran Victor adalah sebuah bencana. Alih-alih kemeja flanel yang realistis, Victor mengenakan pakaian kerja baru yang harganya ribuan dolar, dan ia bahkan membawa sarung tangan kulit khusus. Puncak kejenakan terjadi saat Victor, yang dikelilingi oleh kamera, mencoba mengangkat balok limbah yang berat, ia langsung tersandung dan menjatuhkan balok itu, hampir melukai seorang pekerja lokal. Video insiden itu dan teriakan Victor yang menuntut petugas kebersihan segera datang untuk membersihkan lumpur dari sepatu bot barunya menjadi viral di Twitter dan Weibo. Tim PR Sancaka yang dipimpin oleh Sarah tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya memposting ulang foto lama Adi saat ia tersenyum tulus dengan pakaian lusuhnya, memegang karung goni, di samping klip Victor yang berjuang dan merengek. Sarah menambahkan satu baris teks. Integritas bukan kostum, Tuan Chen. Itu adalah komitmen yang baunya akan Anda bawa pulang lama setelah kamera mati. #SecOfIntegrity.
Kontras antara autentisitas Adi dan sandiwara Victor sangat mencolok. Saham Metacorp anjlok 10%, membuktikan bahwa integritas memang merupakan mata uang yang paling berharga. Tuan Soeharto, anggota Dewan Tertua dan paling keras kepala, tidak pernah menerima sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki Sarah. Dalam pertemuan Dewan Global yang krusial, di mana suara Sarah diperlukan untuk menyetujui pendanaan untuk ekspansi energi laut dalam yang berisiko, Soeharto membuat langkah terakhirnya. Dengan segala hormat Tuan Sancaka, kata Soeharto, suaranya tenang namun penuh racun. Nyonya Sancaka adalah seorang kurator seni dengan jaringan sosial. Apakah bijaksana membiarkan keputusan investasi senilai triliunan rupiah berada di tangan seseorang tanpa latar belakang keuangan tradisional? Ruangan menjadi sunyi, semua mata tertuju pada Sarah yang duduk di samping Adi dengan jas abu-abu yang tajam. Sarah tersenyum, tetapi senyum itu dingin. Tuan Soeharto, saya telah menjadi kepala penasihat strategis selama 5 tahun. Saya telah membuka pintu di Kementerian Lingkungan Hidup yang Anda dan pendahulu Anda tidak pernah bisa sentuh. Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang latar belakang keuangan tradisional, Sarah menggeser tabletnya, menampilkan laporan audit yang disiapkan oleh Miss Renata yang telah ia pelajari. Mari kita bicara tentang laporan keuangan dari tahun 2018. Sebelum Adi menjadi CEO, Grup Sancaka kehilangan 8% potensi pendapatan karena korupsi dan inefisiensi rantai pasok. Data ini dikumpulkan oleh pemulung yang Anda cemooh. Sementara itu, Anda sendiri menyetujui kontrak dengan pemasok yang terkait dengan keluarga Anda, yang menyebabkan kelebihan biaya 5% selama 3 tahun. Latar belakang tradisional Anda adalah alasan mengapa kami membutuhkan revolusi. Saya menawarkan nilai, bukan tradisi. Jika Anda masih memiliki pertanyaan tentang kompetensi saya sarankan Anda berkonsultasi dengan divisi kepatuhan kami sebelum rapat berikutnya. Soeharto, wajahnya memerah, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia telah dikalahkan, bukan oleh emosi, tetapi oleh data dan kekuasaan yang telah diakumulasi Sarah. 7 tahun setelah resepsi yang menghancurkan karirnya, Handoko telah jatuh jauh. Ia tidak dipecat total, sebuah belas kasihan strategis dari Adi, tetapi ia dipindahkan ke unit kepatuhan yang mengawasi logistik mikro di pedalaman Jawa Tengah. Sebuah hukuman yang lambat dan memalukan. Pagi itu, Handoko tiba di salah satu pusat pengumpulan limbah Sancaka yang baru ditingkatkan. Ia kini mengendarai mobil sewaan sederhana, jasnya selalu kusut karena perjalanan yang jauh. Ia harus memverifikasi inventaris dan kepatuhan lingkungan. Kepala lokasi itu adalah Pak Tono, yang kini menjadi manajer senior untuk program lapangan Sancaka, mengenakan seragam bersih dengan lencana kehormatan. Pak Tono tersenyum tenang, tanpa dendam. Selamat pagi, Tuan Handoko. Kami sudah menyiapkan berkas untuk Anda, kata Pak Tono. Handoko hanya mengangguk canggung, tenggelam dalam rasa malu. Ia menghabiskan hari itu berkeringat menghitung balok-balok plastik dan memeriksa meteran air. Ia menemukan segalanya bersih dan teliti, jauh lebih efisien daripada banknya yang dulu sombong. Saat matahari terbenam, Handoko merasa lelah. Pak Tono mendekat dengan termos kecil. Tuan Handoko, Anda harus minum kopi ini, kopi lokal yang baru dipanggang. Anda bekerja keras hari ini. Dulu, Adi sering berbagi ini dengan kami ketika ia masih dalam penyamaran. Dia berkata, pekerjaan yang jujur membutuhkan bahan bakar yang jujur. Handoko menatap kopi yang sederhana itu, matanya berkaca-kaca. Itu adalah tawaran kebaikan tanpa pamrih yang sudah lama tidak ia rasakan. Terima kasih Pak Tono, bisiknya, menyadari bahwa penebusannya tidak akan datang dari kantor dewan, tetapi dari tanah yang ia cemooh. Grup Sancaka memutuskan untuk membangun markas global baru mereka di Jakarta yang diberi nama The Integrity Hub. Ini bukan hanya bangunan tinggi, tetapi sebuah pernyataan filosofis. Pada acara peresmian model arsitektur, Adi dan Sarah berdiri di samping maket raksasa yang berkilauan. Sarah, yang memanfaatkan latar belakang kuratorialnya, menjelaskan visinya. Bangunan ini dirancang dari 80% bahan daur ulang, termasuk beton yang terbuat dari abu batu bara dan kaca dari botol bekas. Dinding luarnya memiliki pola anyaman yang rumit yang terinspirasi dari karung goni bekas.
Ia tersenyum pada Adi. Kami ingin memastikan bahwa fondasi integritas yang kami bangun secara harfiah ada dalam fondasi fisik markas kami. Adi mengambil alih. The Integrity Hub adalah simbol. Gedung-gedung kami yang lama dibangun di atas kemewahan yang terpisah dari realitas. Gedung ini dibangun di atas realitas yang kami pelajari di lapangan. Di lantai dasar, kami akan memiliki museum kecil yang didedikasikan untuk daur ulang. Dan ya, karung Goni Sancaka akan dipindahkan dari Loka Sancaka dan dipajang di lobi utama, bersebelahan dengan panel surya yang menyuplai energi gedung. Ini adalah pengingat harian bagi setiap karyawan Sancaka. Nilai sejati ditemukan melalui kerja keras dan kerendahan hati. Proyek ini tidak hanya memenangkan penghargaan desain, tetapi juga mengukuhkan reputasi Sancaka sebagai pemimpin yang benar-benar mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Arsitektur bagi mereka adalah bentuk narasi dan etika. Musim panas itu, Sarah dan Adi membawa Maya yang kini berusia 9 tahun dan cerdas kembali ke Loka Sancaka. Setelah menghabiskan pagi dengan belajar cara memanen sayuran hidroponik, Maya menarik tangan ayahnya menuju lobi tempat karung Goni bekas yang legendaris itu dipajang kini bersinar di bawah sorotan lampu museum. Maya membaca plakat perunggu itu dengan keras. Nilai sejati ditemukan di lapangan. Ia mendongak ke arah Adi, rambutnya yang gelap bergelombang seperti rambut ibunya. Ayah, mengapa karung ini penting? Itu hanya karung tua yang kotor. Bukankah lebih mewah kalung berlian ibu? Tanya Maya dengan polos menunjuk berlian sederhana yang dikenakan Sarah. Adi berjongkok sejajar dengan mata putrinya. Karung ini adalah pelajaran, sayang. Saat ayah memakai karung ini, orang-orang melihatnya sebagai sampah. Mereka mengira ayah tidak berharga dan mencoba menghina ibu dan ayah. Tapi di dalamnya ada ide-ide yang mengubah dunia kita dan botol-botol plastik yang kita gunakan untuk membangun resor ini. Berlian itu indah, tetapi karung ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu melihat melampaui apa yang orang kenakan atau miliki. Karung ini adalah tentang harga diri. Karung ini adalah alasan mengapa kita tidak pernah lupa bahwa semua orang, termasuk Pak Tono dan teman-temannya, adalah mitra kita dalam membersihkan dunia. Sarah mendengarkan, hati penuh. Ia melihat bagaimana Adi mentransmisikan nilai-nilai itu langsung, memastikan bahwa kebenaran di balik drama pernikahan itu akan menjadi fondasi moral bagi generasi Sancaka berikutnya. Grup Sancaka sedang berusaha menembus pasar Vietnam yang sangat birokratis dan menantang untuk proyek energi bersih lepas pantai. Negosiasi yang dipimpin oleh tim hukum Sancaka telah menemui jalan buntu selama 6 bulan. Sarah memutuskan untuk mengambil alih, tidak sebagai kepala penasehat strategis, tetapi sebagai diplomat keluarga. Ia terbang ke Hanoi dan bertemu dengan seorang jenderal Angkatan Darat yang kini menjadi penasehat kuat di Komite Energi Nasional. Pertemuan itu diadakan bukan di ruang dewan, melainkan di kediaman jenderal, di mana ia berbicara tentang seni, filsafat, dan stabilitas regional, bukan keuangan. Sarah menggunakan jaringan lama ayahnya dari Yayasan Wibowo yang selama puluhan tahun telah mendanai restorasi situs-situs sejarah di Asia Tenggara. Sarah menunjukkan kepada jenderal itu bahwa Sancaka bukan hanya mencari keuntungan, mereka mencari kemitraan yang menghormati budaya dan lingkungan. Jenderal, kata Sarah, suaranya lembut namun penuh kepercayaan, ayah saya selalu mengajarkan bahwa kekuasaan sejati datang dari koneksi yang tidak bisa dibeli. Proyek kami di Vietnam bukan hanya menyediakan energi, ini menjamin kedaulatan lingkungan Anda dan memberi martabat kepada nelayan dan komunitas pesisir. Kami tidak akan mengambil, kami akan membangun bersama. Presentasi Sarah tidak berfokus pada data saham, tetapi pada dampak sosial dan stabilitas. Keesokan harinya, izin itu ditandatangani. Tim hukum Adi tercengang. Adi tersenyum. Ia tahu bahwa Sarah telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh data dan miliaran. Ia telah memenangkan kepercayaan, menggunakan kekayaan diplomatik keluarga yang dulunya diremehkan. 10 tahun setelah resepsi, Handoko menerima panggilan yang tidak terduga. Itu dari Miss Renata, Kepala Divisi Kepatuhan Sancaka.
Handoko, yang masih mengaudit buku-buku di pinggiran kota, merasa takut. Ia pikir ini adalah akhir. Namun, Renata tersenyum. Tuan Handoko, laporan audit Anda selama 5 tahun terakhir, khususnya dari unit lapangan seperti Pak Tono, menunjukkan integritas yang sempurna. Anda telah melakukan pekerjaan yang jujur di tempat yang paling sulit. Beberapa hari kemudian, Handoko duduk di hadapan Adi, di kantor CEO yang memiliki pemandangan luar biasa dari The Integrity Hub yang baru selesai dibangun. Handoko, meskipun lebih tua dan lelah, tampak lebih damai. Saya memanggil Anda ke sini, Paman Handoko, bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk menggunakan pelajaran yang Anda pelajari, kata Adi, suaranya kini hangat. Saya menawari Anda jabatan baru, Kepala Petugas Kepatuhan Etika Global, Chief Global Ethics Compliance Officer. Anda akan melapor langsung kepada saya. Pekerjaan Anda adalah memastikan bahwa tidak ada eksekutif Sancaka yang pernah jatuh ke dalam jebakan yang sama yang pernah membuat Anda tergelincir. Anda tahu bagaimana rasanya mengabaikan integritas demi penampilan luar. Pengalaman itu, meskipun mahal, tak ternilai harganya bagi kami. Handoko menahan air matanya. Ia menyadari bahwa Adi telah merencanakan penebusannya sejak awal. Saya akan melakukannya, Adi. Saya akan melayani perusahaan dengan kejujuran yang saya pelajari dari sampah. Handoko tidak mendapatkan kekuasaan lamanya, tetapi ia mendapatkan kembali harga dirinya dalam peran yang membutuhkan kerendahan hati dan pemahaman mendalam tentang kesalahan manusia. Adi diundang ke World Economic Forum di Davos untuk menerima Global Leadership in Innovation Award. Dalam pidato penerimaannya, di depan para elit global, ia tampil dalam jas navy yang rapi. Namun di samping podium diletakkan sebuah kotak kaca kecil. Setelah pidato pembukaan tentang keberhasilan ESG Sancaka, Adi berjalan menuju kotak itu dan membukanya. Di dalamnya terlipat rapi kemeja flanel merah dan robek yang ia kenakan di resepsi pernikahannya. Aula menjadi gempar. Ini, kata Adi, mengangkat kemeja kotor itu dengan kedua tangannya adalah seragam yang membuat saya diusir dari resepsi pernikahan saya sendiri. Kemeja ini mengingatkan saya bahwa inovasi paling penting bukanlah di lab, tetapi di lapisan masyarakat yang paling diremehkan. Adi berbicara tentang bagaimana dunia bisnis harus menghancurkan menara gading korporat mereka. Kami menghabiskan miliaran untuk konsultan yang duduk di kantor mewah, tetapi pelajaran paling berharga datang dari Pak Tono, seorang pemulung yang mengajari saya cara melacak setiap botol plastik setiap sen. Kami telah mengubah kemeja ini, simbol arogansi sosial, menjadi ikon integritas operasional. Ia mengakhiri pidato dengan menantang para CEO lain untuk meninggalkan kantor mereka selama 3 bulan dan benar-benar memahami rantai pasok mereka dari bawah ke atas. Pidato itu mengguncang forum tersebut dan gambar Adi memegang kemeja flanel kotor itu menjadi sampul majalah bisnis di seluruh dunia, memperkuat reputasi Sancaka sebagai konglomerat paling otentik dan revolusioner di dunia. Malam itu, Sarah dan Adi duduk di balkon villa pribadi mereka yang menghadap ke kota Jakarta yang berkilauan. Mereka sedang bersantai setelah hari yang panjang penuh rapat dan wawancara media. Adi menuangkan anggur, tetapi Sarah menolaknya dengan senyum misterius. Aku punya sesuatu yang lebih baik untuk dirayakan daripada penghargaan lingkungan, kata Sarah. Tangannya memegang segelas jus lemon. Adi menoleh, merasakan getaran kebahagiaan yang tak terduga dalam suaranya. Apa itu, Nyonya Sancaka? Apakah kita baru saja mengakuisisi Metacorp? Sarah menggelengkan kepalanya. Ia meraih tangan Adi yang kuat, tangan yang pernah memegang botol plastik dan sekarang memegang kendali konglomerat. Ia meletakkannya di perutnya yang masih datar. Kita akan memiliki pemulung kecil yang baru, Adi, atau mungkin seorang kurator seni yang akan mengkritik desain lingkungan kita, bayi kita. Wajah Adi yang selalu terlihat tenang dan terkontrol di depan umum, kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus dan tidak terkendali. Ia menarik Sarah ke dalam pelukan yang hangat, matanya berkaca-kaca. Sebuah warisan yang sesungguhnya, bisiknya, bukan Sancaka Tower, bukan miliaran, tetapi
generasi baru yang akan kita didik tentang nilai sejati, dimulai dari karung goni dan integritas. Mereka berdua duduk dalam keheningan, membiarkan kebahagiaan menyerap, menyadari bahwa perjalanan mereka kini memiliki dimensi dan tujuan yang jauh lebih dalam. Itu adalah malam ke-10 ulang tahun pernikahan mereka. Sarah dan Adi kembali ke Loka Sancaka, pulau yang sepenuhnya nol limbah, yang kini menjadi patokan global. Mereka berjalan di pantai yang bersih, ditemani oleh Maya yang berusia 10 tahun, yang sibuk mengumpulkan kerang alih-alih plastik. Sarah mengenakan gaun putih sederhana, terlihat jauh lebih santai daripada di ruang dewan. Adi memegang tangannya. 10 tahun, dulu orang bertaruh berapa lama pernikahan kita akan bertahan, terutama setelah aku mengungkapkan diri, kata Adi sambil tersenyum. Mereka pikir itu hanya drama. Sarah tertawa. Mereka tidak mengerti bahwa drama itu adalah fondasi kita. Itu adalah pembersihan sosial yang kita butuhkan. Dan yang terpenting, itu menguji semua orang, termasuk aku, untuk melihat apakah kita benar-benar melihat nilai. Aku selalu mencintaimu, pemulung Sancaka. Mereka berhenti sejenak di depan karung goni Sancaka yang kini dipajang di lobi resor yang diterangi cahaya bulan. Maya berlari dan memeluk alas marmernya. Ayah, ibu, apakah kita akan kembali ke Jakarta besok? Tanya Maya. Ya sayang, ada pertemuan dewan dan beberapa proyek di Afrika yang perlu diperhatikan, jawab Sarah. Tapi ayahmu sudah berjanji, kita akan mampir ke pusat Pak Tono untuk melihat mesin daur ulang yang baru. Adi mengangguk. Mereka kembali ke villa, di mana mereka minum teh lokal dan melihat langit malam yang bersih. Mereka telah berhasil. Mereka telah mengubah nasib keluarga, industri, dan bahkan pandangan dunia tentang kekayaan dan tanggung jawab. Pernikahan mereka yang dimulai dengan skandal telah menjadi mercusuar bagi masa depan yang bersih dan jujur. Ternyata, kekayaan sejati bukan hanya tentang uang, tapi integritas dan visi jangka panjang. Handoko dan tamu-tamu lainnya kini tertunduk malu di hadapan pasangan ini. Jika kamu ingin tahu kelanjutan kisah Adi dan Sarah, serta proyek filantropi besar yang mengubah nasib para pemulung, subscribe sekarang untuk video part 2 yang akan datang.